Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. محمد بشير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر بن الخطاب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي. Diriwayatkan saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Umar itu qala, berkata sapa Umar, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la anta yaktini panjenengan Muhammad sira iku ahabbu ilayya, lebih disenangi ilayya maring ingsun min kulli syai'in, saking tinimbang segala sesuatu, illa kecuali min nafsil lati, saking nafsi awak, allati kang baina jadi antarane nabung ingsun. Maksudnya, Muhammad, engkau adalah orang yang paling saya cintai setelah Allah. Ini kelasnya Umar. Kalau kelasnya Rabi'atul Adawiyah sudah nggak bisa. Cintanya kepada Allah sudah tidak menyisakan tempat untuk cinta kepada Muhammad. Itu Rabi'atul Adawiyah. Makanya, tapi dia dalam kategori tasawuf falsafi, dia masuk kategori tasawuf ortodok, masih ortodok, satu level di atasnya Ghazali. Kalau Ghazali itu pada tingkatan ma'rifat, ya, tabaqatnya di tingkatan ma'rifat. Artinya apa? Imam Ghazali itu hanya pada tingkatan man arafa nafsa arafa rabba. Ada jarak yang sangat jelas antara abid dengan khaliq, antara makhluk dengan khaliq. Tapi ada kesadaran wujud, ada kesadaran eksistensi. Wah, ini bahasanya artinya. Karena ada yang nanti ada S2, jadi bahasanya muncul. Kalau yoga S2 lama masalahnya. Ada kesadaran ada. Jadi yang ada itu kan cuma satu. Ada itu cuma satu. Sementara ada yang lain itu adalah ada yang diadakan. Nah, gitu ya. Jadi ada di alam semesta ini cuma satu. Ada yang lain itu adalah ada yang diadakan oleh yang ada, yang adanya ada sebelum yang ada.
Nah, gitu ya. Langsung pusing lagi Pak. Tapi kalau pelan-pelan bisa mau dipahami. Saya ada, yoga ada, ini sebagai ada yang diadakan. Karena adanya saya dan yoga, haki, semua kima itu adanya karena diadakan, maka adanya tidak wajib ada. Betul ya? Sebelum lahir tidak ada, setelah lahir ada, setelah mati tidak ada lagi. Jadi ada dan tidak ada tidak wajib. Tidak wajibul wujud. Sedangkan apa? Allah adalah ada yang mengadakan yang ada itu. Yang adanya ada sebelum yang ada. Itu Allah. Paham ya? Nanti terakhir dadah. Jadi hanya Allah yang wajibul wujud. Ada yang ada itu hanya Allah. Selain Allah itu sesuatu yang diadakan oleh yang maha ada itu. Lah Allah itu yang ada itu adanya ada itu adanya Allah itu ada sebelum yang ada. Sebelum sesuatu yang ada itu sudah ada. Jadi bila awalin wala akhir. Yang disebut ada itu kan mengandung eksistensi. Ketika bicara eksistensi itu berarti ada unsur waktu dan tempat. Nah, yang mengada itu ada sebelum adanya tempat dan waktu itu. Sebagai tempat ada. Waktu dan tempat itu sebagai tempatnya sesuatu yang diadakan oleh yang ada. Paham ya? Ketika nyebut apapun selain Allah pasti punya dimensi waktu. Kamu nyebut apa? Buku, pasti buku. Kapan, tahun berapa, di mana letaknya. Ya kan? Kamu nyebut apa? Matahari. Itu pasti beda. Ada waktunya, ada tempatnya. Semuanya ada dimensi waktu dan tempat. Kecuali Allah. Allah nggak ada dimensinya. Karena yang mengadakan yang ada itu, tempatnya yang ada itu Allah. Satu. Jadi ada itu hanya satu, yang lain itu adalah sesuatu yang ada yang diadakan. Karena dia diadakan, maka ada dan tidak adanya tidak menjadi kewajiban, bukan wajib ada. Nah, bagaimana kalau ada cuma satu, terus yang diadakan itu hakikatnya kan tidak ada. Nah, ini kemudian yang dikenal dengan istilah tajalli. Nah, kan manusia itu kadang jaga aspi, kalau pagi ngamuk. Nah, itu kan sifat pemarahnya muncul. Tapi kalau habis makan senyum, sifat rahmat rahimnya muncul, gitu kan. Karena dia adanya sebenarnya tidak ada, diadakan oleh yang ada. Maka tajalli sifat 99-nya itu mengada pada yang diadakan itu. Manusia sombong itu dari al-mutakabbir. Manusia sabar itu dari as-sabar. Ya, nah itu namanya tajalli. Gak perlu syahadat kalau begini, ya. Oke. Itu kalau kita menyadari seperti itu, adanya kita sebenarnya tidak wajib ada, apalagi kan gitu. Wong saya ini adanya saja tidak wajib ada. Kemudian oleh Al-Quran dihukumi kullu nafsin dha'iqatul maut, itu kan sebagai bukti bahwa adanya kita itu dari tidak ada kemudian akan tidak ada lagi. Ya.
Nah, karena itu kalau kita punya kesadaran eksistensialis seperti itu, adanya saya itu sesuatu ada yang diadakan oleh yang ada, maka keberadaan saya sebenarnya sesuatu yang tidak ada. Karena tidak ada, I am nothing, saya itu tidak ada, maka saya bukan siapa-siapa. Ya, karena saya ini sebenarnya tidak ada. Lah kok mengaku saya adalah ini. Oh, kamu gak ono kok ngaku saya kiai, kok saya ngaku profesor, ngaku ini. Kamu ku sopo, kamu rawono kok ngaku ono, bener. Nah, kesadaran semacam itu berada juga pada kesadaran kepemilikan. Nah, itu sumber problem manusia itu adalah rasa kepemilikan, konsep milik. Problem dunia ini berawal dari rasa memiliki, karena tidak ada kesadaran tentang dirinya, eksistensi dirinya. Maka saya merasa memiliki kacamata ini. Kalau saya merasa pemilik kacamata ini, maka saya memiliki kekuasaan mutlak terhadap kacamata ini. Ini tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, karena ini milik saya. Tapi ternyata saya tidak mampu, bahkan kacanya beset aja saya tidak mampu menjaga. Ya, berarti saya bukan pemilik dari kacamata ini. Kenapa? Buktinya kacanya beset-beset, saya tidak mampu menjaga. Bukan pemilik. Kalau saya bukan pemilik, ada kesadaran bahwa saya mendapatkan titipan dari pemilik. Amanah, ya. Maka kewajiban kita menyampaikan apa yang pemilik titipkan kepada kita. Nah, gitu loh. Sehingga apa namanya? Kita tidak pernah berpikir ketika akan bersedekah, bertasaruh, karena yang saya berikan bukan milik saya, gitu loh. Kenapa berat kok ada orang bakhil? Ya karena dia merasa pemilik. Itu kan salah. Wah, ini hasil kerja saya, siang malam saya dapat ini, maksud saya kasihkan ke kamu, oh enak, gitu kan. Dia tidak sadar bahwa apa yang ada pada dirinya itu bukan miliknya. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala muka berkata lahu dari Umar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Walladhi anzala alayka al-kitaba la anta ahabbu ilayya min nafsi allati bayna jambi. La yu'minanna orang bakal beriman, la yu'mina orang bakal beriman sapa ahadukum salah siji sirake hatta aku sehingga la imana kamilan, ya. La yu'mina tidak akan beriman, tidak bisa disebut beriman sapa ahadukum salah siji sirake hatta aku sehingga ono sapa ingsun iku ahabba lebih disenangi ilaihi maring ahad bin nafsihi saking awak dhewe ahad. Faqala maka bersabda sapa Nabi, walladzi demi zat anzalakan menurunkan sapa ladzi alaika ing atas sira alkitab ing kitab Al-Qur'an la anta yaktin sira iku ahabu ilayya lebih ditemani ilayya maring nafsi saking awak ingsun allati kang bayna jambi antara lampu. Faqala maka berkata lahu maring Umar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar
ay fi hadha zaman qad istaqamta imanan wa takmalta ay iqana ya ala al-ana dalam masa saiki ya Umar, wahai Umar, ay fi hadha zaman tegese dalam iki kula masa qad istaqamta teman-teman wis jejeg mudah tegak apane sira, qad istaqamta teman-teman wis jejeg tegak sira apane imanan imanmu imani wa takmalta lan teman-teman sempurna abani ikonan ikon apa ikonan imannya imanan iman di ikonan iman siro Umar ini kan luar biasa. Sebenarnya saya berkali-kali kalau kita belajar sirah nabawi, cerita para sahabat itu luar biasa dengan para sahabat itu. Bisa ya karena dapat hidayah dari Allah, memilih beriman kepada Rasul itu luar biasa. Umar itu orang tokoh kafir Quraisy yang paling ditakuti, paling disegani, paling dihormati. Enak, gak usah sholat tiap waktu, gak usah puasa gitu kan, hidupnya ungkang-ungkang enak. Tapi dia memilih beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan memilih menanggalkan semuanya demi memperjuangkan keimanan. Gitu kan. Sekarang kita kan nggak ada tantangan apa-apa, ya. Tantangannya paling tarawih gitu kan. Itu pun ya Allah, baca salah-salah, nah ini kok imamnya diancam-ancam, marah ini. Jadi itu mau jadi umat Muhammad gimana? Tarawih aja begitu di tempat yang enak gitu. Kalau zaman Rasul tempatnya apa? Di atas tanah, dibatasi pelepah kurma, alamnya ganas kayak begitu. Sholat tetap khusyuk, tak bergerak. Sekarang itu yang ramai viral di Malaysia ya, imam sholat tarawih baca surat panjang. Itu sudah jelas kalau ikut pola hidup di zaman Rasulullah pasti ikut Abu Jahal. Iya apa? Masih AC di Malaysia tuh masjid semua dibangun pemerintah, takmir masjid dari pemerintah, makanya khutbahnya seragam dari pemerintah. Semuanya bagus di Malaysia karena fasilitas dari pemerintah, gak ada dari masyarakat. Beda Islam di Malaysia dengan di Indonesia. Kalau Indonesia kan dari masyarakat bottom up, kalau sana top down. Jadi para penceramah khotib itu ya harus pakai sertifikat itu, ujian, harus mendoakan baginda kayak sultan gitu. Karena digaji. Kalau di sini ya takmir kan dibayar oleh jemaah. Tergantung juga. Kalau cerita Gus Miftah jadi takmir Masjid Muhammadiyah beda dengan jadi takmir masjid di NU. Beliau itu pernah jadi takmir Masjid Muhammadiyah 4 tahun, kurus dia sampai 40 kilo. Kenapa? Ya karena selama 4 tahun itu kalau tahlilan, kalau tahlilan, kalau selamatan,
Ya kurus. Begitu pindah ke Masjid NU langsung gemuk 100 kilo. Kenapa? Ada apa namanya, orang syukuran makan, baca yasinan makan, ada orang sakit makan, yang sakit mati makan lagi. Sampai 7 hari makan. Enak jadi takdirnya Masjid NU. Titik-titik makan dia. Yang sakit mati makan tambah selingkah malam, lumayan terjamin 7 hari. Di Muhammad orang-orang selama kami belas. Saya gak mangan-mangan. Ya, itu Umar. Makanya Umar ini agak lama menjadi khalifah. Kalau Abu Bakar 2 tahun 3 bulan ya, sebentar saja. Beliau menjadi pemimpin khalifah 2 tahun 3 bulan, tapi dalam masa itu banyak potensi keislaman itu yang dibangun oleh Sayyidina Umar, mengokohkan kembali rukun Islam, zakat, dan segala macam. Ada orang-orang muda Musailamah al-Kadzdzab, kemudian program apa namanya, Tadwinul Quran, itu kan ada pada masa Abu Bakar, meskipun diinisiasi oleh Umar. Ya kan? Aku tidak yoga sangat itu. Tawarannya udah payah hidup. mau hidup di zaman Rasulullah. Gimana orang kok merindukan hidup zaman Rasul? Kalau mati dulu sebentar aja udah kepalanya terlalu berat. Ya. Nah, pada masa Umar itulah 10 tahun memimpin, banyak dilakukan banyak perubahan, termasuk perluasan Masjid Nabawi, membangun Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Perluasan itu pada masa Umar. Abu Bakar gak diotak-atik. Perluasan pertama itu pada masa Rasulullah sendiri. Jadi perluasan masjid itu bukan bid'ah, karena menurut Rasulullah, ya kan? Cuma Rasul nggak membentuk kepanitiaan. Nah itu aja. Nggak ada panitia, nggak ada stempel, nggak ada proposal gitu. Hanya patoknya aja dipindah sama Rasul. Ya kan perluasan itu sudah. Masjid dari masjid ditambah. Kalau sudah di luar masjid, kenapa tidak terhitung masjid? Kayak patoknya yang dari berapa? 12 meter jadi 15 meter. Yang panjangnya, lebarnya dari 8 meter jadi 10 meter. Zaman Rasul. Abu Bakar tidak ada perubahan karena konsentrasinya kepada Umar. Pada masa Umar, itu banyak dilakukan ekspansi luar biasa. Islam sampai menguasai Jazirah, sampai Konstantinopel, ya Eropa, Timur, Afrika, dikuasai semua. Perluasan masjid besar-besaran pada masa Umar. Ya. Nah, itu saya ceritakan itu. Awalnya perluasan hanya ke kanan, dari apa? Dari Raudhah itu ke kanan cuma nggak bisa ke kiri, karena di sebelah kiri ada rumahnya Siti Hafsah binti Umar, tapi zaujati Rasul, kan gitu ya. Hafsah nggak mau, bapaknya minta dibongkar mau perluasan masjid, nggak mau Hafsah, nggak berani Umar, meskipun anaknya, oh ini istrinya Rasul, Ummul Mukminin. Meskipun pada akhirnya kemudian Hafsah merelakan
dengan catatan jendela kamarnya jangan ditutup, karena jendelanya itu langsung tembus ke makam kuburan Rasul. Yang sampai sekarang belum juga nggak ada yang berani tutup. Kalau kamu, saya doakan semuanya ya, teman-teman di pojok akan lihat jendela yang kecil ya zaman dulu, tapi nggak ditutup karena wasiatnya dari Setiausaha. Boleh rumah saya digusur untuk perluasan masjid, tapi jendela ini tempat saya selalu melihat Rasulullah, jangan ditutup sampai sekarang. Perluasan baru terjadi. Sekarang, dasar terakhir kemarin itu saya Sakifah Bani Sa'idah itu kan suatu Korea yang jauh sekali dari Madinah dulu. Kuburan Madinah itu yang di kuburan Rasul itu kan di Kuba Hijau itu loh, Kuba Hijau. Kuburan Madinah yang di situ dulu, pusat peradaban. Nah, boleh sakit, saya Bani Sa'idah itu jauh sekali. Dan sekarang itu keluar pagar masjid langsung itu. Artinya apa? Dari jarak Rasul perluasan masjid itu hampir 5 kilo. Bisa kamu bayangkan, hampir 5 kilo. Kalau jalan, ya teman, karena di sana tuh indah ya, nggak kerasa. Jadi masjid terserpasi. Baqi dulu, kuburan Baqi juga di luar kota Madinah. Sekarang pintu masjid keluar itu sudah Baqi. Bisa kalian bayangkan ya. Artinya perluasan itu dasar sekali. Itu sudah menampung sekarang Masjidil Haram 2,5 juta. Bisa kalian bayangkan 2 juta orang takut Madinah. 2 juta. Wah, kalau Jumat itu mulai sampai ke halaman hotel-hotel masuk itu perluasan sekarang. Besok salah satu tanda kiamat, tidak ada orang yang datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Akhirnya oleh Allah semua itu diangkat, sehingga Mekah Madinah sudah tidak ada tempat keramat lagi. Kenapa? Baitullahnya sudah diangkat, apa namanya, Hijr Ismailnya, Hajar Aswadnya, terus Raudhahnya. Nah, kalau sudah tidak ada tempat itu, ya sudah tidak ada tempat berdiri lagi, tinggal kiamat. Sehingga kiamat itu tidak berusak, tidak berusak itu oleh Allah diangkat dulu. Itu sudah kiamat, sudah tanda kiamat. Begitu diangkat, kapan itu terjadinya? Besok, hari Jumat. Tahun berapa? 2045. Kalau nggak percaya kamu tunggu saja. Bulan Agustus tanggal 17. Wah, persis kemerdekaan 2045. Kan tinggal 20 tahun lagi. Tunggu. Bosan-bosan menangis. Bisyaratun fi thawabi man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisyaratun itu merupakan bisyarat bunga. Makanya kalau di pesantren disebut bisyaro, itu uang bisyaro. Karena orang kalau dapat bisyaro itu langsung senyum. Fakir bela-bela ke Jogja ya untuk bisyaro ya. Karena di Palembang nggak bisa senyum dia. Datang ke Jogja itu bisyaro. Bisyaro itu berbunga. Orang kan senang bisyaro. Fi thawabi man ahabban Nabi, di dalam pahala man orang ahabbaka senang sakoman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa Anas radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabi wallahu a'lam.
قال لنا إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.